Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bahasa Indonesia yang akan memaparkan mengenai jurnal Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya Iksan Maulana, NIM D400200110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takirin Abdurrahman, NIM D400200137. Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi jurnal yang akan kami bacakan itu berjudul Sistem Kendali dan Manajemen Alat Berat Ton Kren dalam Industri sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja. Abstrak. Sistem manajemen keselamatan sangat diperlukan untuk penerapan di industri konstruksi dalam mengelola keselamatan di site project. Keberlangsungan sistem yang berjalan dapat dinilai dengan menganalisis hubungan iklim keselamatan dengan perilaku keselamatan tanpa harus menunggu terjadinya kecelakaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang mencerminkan dari arah gerak, tata cara, dan tolak ukur atau patokan di dalam menjalankan kegiatan organisasi atau proyek adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan perencanaan yang baik dan tepat, maka jalannya kegiatan-kegiatan organisasi akan menjadi terarah, terukur, dan terkendali dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan peralatan khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan alat-alat berat di suatu proyek harus diperhatikan dengan seksama. Salah satunya adalah tower crane, sebuah alat pengangkat dan pemindahan material yang bekerja dengan prinsip tali. Tower crane memerlukan pertimbangan perencanaan yang matang karena tower crane diletakkan secara tetap pada suatu lokasi selama aktivitas konstruksi berlangsung. Keselamatan adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan sebuah budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan kerja merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, maupun orang lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Jadi kata kunci dari jurnal ini adalah manajemen, pekerja, dan tower crane. Kemudian latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin menjanjikan. Berbagai inovasi baru telah diciptakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah alat berat. Dalam penggunaannya, alat berat maupun mesin-mesin lain membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengikat, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai. Dalam kaitannya dengan peralatan laboratorium, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik, siap beroperasi. Mesin yang rusak secara mendadak dapat mengganggu rencana produksi yang telah ditetapkan. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan perencanaan perawatan mesin yang terjadwal atau preventive maintenance. Untuk mengurangi kerusakan mesin mendadak atau fail, failure, failure maintenance. Kemudian alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah atau earthworking dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat pertanian merupakan alat yang digunakan untuk pengolahan lahan pertanian. Penggunaan alat berat pada saat proyek berlangsung dalam jangka waktu yang lama tentunya akan membuat kondisi alat berat tersebut menjadi tidak seprima atau semaksimal sebelumnya, karena diperlukan perawatan yang harus rutin dilakukan untuk menjaga kondisi kendaraan. Berat yang digunakan. Sistem perawatan merupakan faktor utama untuk kelangsungan hidup suatu sistem produksi. Jika mesin tidak terawat, maka akan mengalami kerusakan yang lebih parah, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih dan tidak sedikit untuk mengganti komponen yang rusak. Selanjutnya timbul satu pertanyaan, mengapa alat berat sangat diharapkan kehadirannya di dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan di suatu proyek berskala besar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka secara garis besar terdapat 3 alasan utama yang menjadi pertimbangan. Ketiga alasan tersebut ialah yang pertama, alat-alat berat digunakan untuk bekerja berskala besar dengan waktu penyelesaian yang terbatas. Kedua, alat berat digunakan untuk pekerjaan berskala besar yang tidak memungkinkan hanya menggunakan tenaga manusia.
Yang ketiga, karena alasan efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, keamanan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Kemudian tujuan dari pembuatan makalah ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui apa itu tower crane, kemudian untuk mengetahui perawatan alat berat secara umum, kemudian untuk mengetahui perawatan alat pengangkut material atau tower crane. Perumusan masalah dari pembuatan makalah ini antara lain, yang pertama, apa itu tower crane, bagaimana perawatan alat berat secara umum, kemudian bagaimana perawatan alat pengangkut material atau tower crane. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Sebuah tower crane dikirimkan, penting bawah itu diperiksa secara menyeluruh untuk mengidentifikasi komponen yang aus atau rusak dan mana yang harus diganti. Hasil pemeriksaan harus dicatat. Catatan ini mungkin diperlukan oleh orang yang kompeten melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap crane. Ini jauh lebih mudah dan lebih murah untuk mengganti komponen dan melaksanakannya pelumasan dan penyesuaian di depot daripada ketika derek telah didirikan. Bekerja pada derek menara yang didirikan selalu melibatkan pekerjaan di ketinggian akan kesulitan dalam menangani komponen yang rusak. Kemudian perawatan pra-pengiriman memberikan peluang yang baik untuk penyelesaian tes tambahan sebelum derek didirikan. Juga sangat disarankan untuk itu di drive dan sistem kontrol tower crane harus dinyalakan dan diperiksa benar berfungsi selama pemeliharaan pra-pengiriman. Inspeksi perawatan dan perbaikan secara teratur harus dilakukan sesuai dengan instruksi pabrikan atau orang yang kompeten. Untuk pemeriksaan, jika ini tidak praktis, mereka harus diselesaikan setidaknya setiap tahun. Crane harus secara rutin diperiksa dan diuji. Bahkan jika tidak dioperasikan secara teratur ini karena crane mungkin telah rusak karena korosi. Itu. Kemudian ada pemeliharaan berkala. Jadi yang pertama itu tetap bersihkan crane. Kemudian periksa reduksi kecepatan untuk kuantitas minyak, isi minyak tepat waktu. Periksa tali kawat pada posisi yang berbeda untuk kelonggaran, kerusakan atau menjadi usang. Ubah tali yang rusak sesuai kebutuhan, sesuai ketentuan yang relevan. Periksa rem untuk kinerja dan izin untuk memastikan sensitivitas yang dapat diandalkan. Periksa perangkat yang melindungi keamanan untuk sensitivitas yang diandalkan. Periksa koneksi baut, kencangkan kembali baut sekali lagi ketika sudah digunakan untuk jangka waktu tertentu. Periksa tali baja, penjepit kepala dan klip untuk status longgar. Kencangkan jika dilonggarkan. Menolak tali baja, drum, palai, dan kait pengangkat secara ketat sesuai dengan ketentuan yang relevan. Periksa batang web dan pengelasan anggota struktur logam dan fraktur dan retakan. Bayar perhatian khusus pada posisi di mana cat dikupas. Yang paling berbahaya adalah catnya bergaris-garis dalam 45 senar miring. Lacak penyebabnya segera digosoklah masalah itu tepat waktu. Kemudian periksa baut penghubung dan mur dari bagian menara termasuk koneksi bagian menara di bawah dan undercarriage. Bagian-bagian dengan diameter baut pin penghubung lebih dari 20 secara khusus dibuat. Tidak ada pengganti harus diganti dalam kondisi apapun. Setiap baut harus dikencangkan dengan 2 mur untuk pemasangan bagian menara. Lakukan pemindahan dan pengecatan karat seluruh derek menara dan mekanisme logamnya setelah penyelesaian setiap penggunaannya dalam sebuah proyek. Pembatas ketinggian hoist harus disesuaikan lagi setelah tali berfungsi untuk jangka waktu tertentu. Periksa apakah konektor listrik teroksidasi atau terbakar. Perbaiki atau ganti konektor yang buruk. Tidak ada kegagalan fungsi switch, limit, dan tombol push. Ganti bagian yang berkarat atau rusak dengan tepat waktu. Kemudian pastikan bahwa isolasi saklar listrik ke panel switch memenuhi persyaratan yang relevan dengan ketahanan isolasi tidak kurang dari 0,5 m. Kemudian periksa apakah baut yang menghubungkan komponen listrik dilonggarkan. Periksa kabel daya dan kabel konduktor lainnya untuk patah tulang. Hapus masalah jika ada. Kemudian inspeksi tahunan.
Inspeksi reguler harus dilakukan sesuai dengan instruksi pabrikan atau orang-orang yang kompeten. Atau jika ini praktis, setiap tahun inspeksi tahunan mungkin kurang komprehensif daripada inspeksi besar. Ini harus termasuk setiap item yang ditentukan oleh produsen direct untuk pemeriksaan tahunan, dan setiap item termasuk dalam program inspeksi dan pemeliharaan rutin. Inspeksi tahunan harus mencakup pemeriksaan terperinci. Yang pertama itu berfungsi dan kalibrasi perangkat, membatasi dan menunjukkan komponen struktural dan aus, toleransi untuk batas keausan, bukti korosi, daerah kritis untuk bukti keretakan, dan untuk menara derek, item yang relevan dalam pemeriksaan sebelum didirikan dan tes yang bisa dengan aman selesai sementara derek didirikan. Di mana pemilik menara derek menyadari derek akan didirikan ketika dijadwalkan tahunan pemeriksaan jatuh tempo. Pemilik dapat memilih untuk melakukan inspeksi tahunan sebelumnya mendirikan kren atau setelah pemeriksaan sebelum didirikan. Hasil. Tower crane merupakan sebuah alat berat bangunan yang digunakan untuk mengangkat benda atau material yang umumnya tidak dapat diangkat oleh manusia secara vertikal ataupun horizontal ke tempat yang tinggi dengan ruang gerak yang terbatas. Tower crane banyak digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat, misalnya hotel, apartemen, mall, hypermarket, dan lain-lain. Pembangunan menggunakan alat ini sangat mempersingkat waktu pengerjaan dalam sebuah proyek pembangunan karena material dapat diterangkat ke lokasi pemasangan dengan lebih mudah dan cepat. Pemeliharaan alat-alat berat secara umum. Apabila sebuah alat berat digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, sesuai dengan jenis alat berat yang bersangkutan, atau alat tersebut dioperasikan, maka sejalan dengan bertambahnya jam kerja alat atau jam operasi, kondisi alat akan menurun, karena kondisi komponen-komponen geraknya menurun. Sejalan dengan meningkatnya jumlah jam operasi alat, bila kondisi alat berat termaksud terus menurun, maka performa atau unjuk kerja juga menurun. Yang pada gilirannya produksi, alat juga menurun. Bila penurunan kondisi alat tersebut berlangsung secara terus, sejalan dengan jumlah jam pengoperasian, maka akhirnya akan sampai pada suatu titik di mana biaya pengoperasian alat dan produksi alat menjadi tidak sesuai lagi. Dalam arti biaya produksi mulai lebih besar dari produksinya. Dengan kata umum, alat sudah tidak ekonomis lagi, atau umur ekonomisnya sudah habis atau terlampau. Agar alat tersebut mempunyai umur ekonomis yang lebih panjang, atau penurunan kondisi alat tidak terlalu cepat atau dapat dihambat, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar komponen-komponen alat kondisinya dapat lebih lama bertahan. Langkah tersebut adalah kegiatan pemeliharaan alat berat. Dengan demikian, maka pemeliharaan alat-alat berat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk menjaga atau mempertahankan agar kondisi alat dapat tetap baik selama mungkin sampai suatu batas tertentu, atau break-even point untuk mendapatkan umur ekonomis alat yang cukup panjang. Kemudian pembahasan. Pemeliharaan alat-alat berat pada umumnya adalah untuk mempertahankan kondisi ekonomis alat berat, baik kondisi teknis maupun kinerja, melalui kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh operator dan mekanik alat-alat berat, sedangkan tujuannya adalah untuk A. Menjaga agar alat selalu siap operasi. B. Mempertahankan dan bila mungkin memperpanjang umur ekonomisnya. Kemudian C. Mencegah terjadi kerusakan sebelum waktunya. D. Meningkatkan efisiensi kerja. E. Menghemat biaya operasi. Cakupan pemeliharaan alat berat adalah cukup luas, mulai dari preventive maintenance, corrective maintenance, kemudian periodic maintenance, kemudian schedule maintenance, dan sebagainya, termasuk semua pekerjaan yang terkait dan berhubungan dengan perawatan dan perbaikan, misalnya penyetelan dan pengetesan. Pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Pemeliharaan ini dilaksanakan sebelum alat atau komponen alat mengalami kerusakan, ketika kondisi alat atau komponen alat masih berfungsi, tetapi sudah dapat diperkirakan atau sampai pada batas kemampuannya, maka dilakukan pemeliharaan atau perbaikan atau penggantian agar kondisi dan kinerja alat tidak menurun. Preventive maintenance ini ada 3 macam, yaitu pemeliharaan berkala atau periodic maintenance, kemudian pemeliharaan terencana atau schedule overhaul, kemudian pemeliharaan berdasarkan kondisi atau condition-based maintenance. Pemeliharaan berkala atau periodic maintenance.
Pemeliharaan ini dilaksanakan secara berkala pada waktu-waktu yang interval atau selang waktu tertentu. Pemeliharaan ini terdiri dari kegiatan inspeksi dan servis. Pada pemeliharaan yang ini lebih bersifat inspeksi atau pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan tiap hari, sehingga disebut pemeliharaan harian atau daily maintenance, dan yang dilaksanakan mingguan atau setiap 50 jam. Servis berkala atau periodic maintenance. Pemeliharaan ini bisa disebut servis terhadap alat berat berskala secara berkala, yaitu setiap 250 jam, 500 jam, 1000 jam, 2000 jam, dan 4000 jam. Kemudian overhaul terencana atau schedule overhaul. Pemeliharaan ini lebih bersifat perbaikan atau pergantian komponen terhadap komponen utama alat, mulai dari drill engine dan sistem pemindah dayanya. Kemudian pemeliharaan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance. Pemeliharaan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi alat berat yang bersangkutan sebelum dilaksanakan pemeliharaan. Alat diperiksa dulu secara rinci dan teliti secara keseluruhan termasuk pemeliharaan minyak pelumas. Hasil pemeriksaan dipergunakan untuk menentukan langkah selanjutnya yang berupa dapat diperbaiki atau di overhaul atau di scrap atau di trade in. Kemudian pemeliharaan perbaikan atau corrective maintenance. Pemeliharaan ini adalah pemeliharaan yang dilakukan di luar schedule. Dimaksudkan untuk mempertahankan agar alat berat dapat dioperasi kembali. Termasuk di sini adalah breakdown maintenance atau pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan karena alat mengalami kerusakan. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemeliharaan alat berat merupakan salah satu sistem manajemen keselamatan kerja. Sistem manajemen keselamatan sangat diperlukan untuk penerapan di industri konstruksi dalam mengelola keselamatan di site project. Keberlangsungan sistem yang berjalan dapat dinilai dengan menganalisis hubungan iklim keselamatan dengan perilaku keselamatan tanpa harus menunggu terjadinya kecelakaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang merupakan cerminan dari gerak, tata cara, dan tolak ukur atau patokan di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi atau proyek adalah suatu hal yang sangat penting. Keselamatan adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain di sekitarnya, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Kemudian, tower crane itu sebuah alat pengangkat dan pemindah material yang bekerja dengan prinsip kerja tali. Tower crane memerlukan pertimbangan perencanaan yang matang karena tower crane diletakkan secara tetap pada suatu lokasi selama aktivitas konstruksi dikerjakan. Ada beberapa cara dalam memelihara tower crane ini seperti pemeliharaan pencegahan, pemeliharaan berkala, servis berkala, overhaul terencana untuk memastikan alat berat ini aman digunakan oleh para pekerja. Kemudian ini ada daftar pustaka. Jadi materi-materi yang kita ambil untuk dimasukkan dalam Jurnal Bahasa Indonesia ini kita ambil dari materi-materi yang ada di daftar pustaka ini. Kita ambil 6 materi. Demikian presentasi Jurnal Bahasa Indonesia dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.